Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Utomo, host dari podcast IJS yang akan membahas seputar dunia pendidikan. Hampir 1 tahun corona menyerang bumi. Lalu bagaimana nasib dunia pendidikan ke depan? Pandemi tiada akhir. Bersama saya telah hadir Ketua Litbang Islamic Global School, Bapak Sugianto. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Budi, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Selalu sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat juga? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin kita nggak sempat siaran ya, Iya, karena benar sekali, Pak. kegiatan di sekolah cukup padat. Jadi kita tunda hari ini. Ya, benar. Silakan Pak Budi, apa yang Baik, kira-kira mau kita obrolkan? ini sesuai tema, Pak. Pandemi Oh iya, tiada iya, iya. akhir ya kan, Pak. Pandemi tidak Sudah, akhir. Pak. 1 tahun sudah anak-anak itu Lebih ya. belajarnya dari rumah, ya kan. Lalu Iya. ke depannya, kalau memang pandemi ini tiada akhir, Pak, kira-kira apa yang akan terjadi dengan sekolah-sekolah kita, Pak? Baik, wah kayaknya serem ya Iya, temanya ya. Temanya serem, pandemi benar. tiada akhir. Mudah-mudahan tema ini bukan sebuah pernyataan pesimis ya. Tapi ini justru kita harus maknai dari sisi optimisme kita sebagai penyelenggara di dunia pendidikan ya, sebagai praktisi pendidikan. Jadi sebagai perencana atau penyusun strategi di dalam bidang pendidikan itu pikirnya harus lompat ya, berpikirnya lompat. Maksudnya kalau orang baru berpikir satu, kita harus 10 ya. 10 pun harus ke samping kiri, ke samping kanan, ke belakang, ke depan gitu ya. Maksudnya apa? Dengan kita melihat pandemi COVID-19 ini Pak Budi, memang seperti yang sering kita sampaikan, tidak ada yang bisa menjawab sampai kapan. Ya. Yang jelas sepertinya tidak dalam waktu dekat. Nah, kita hanya akan menyoroti bagaimana dampaknya untuk dunia pendidikan. Itu Pak Budi. Kira-kira apa dampak bagi dunia pendidikan? Ya, tentu kita akan melihat bahwa dunia pendidikan itu bukan hanya sekolah. Kalau kita terpikir di dalam benak kita adalah dunia pendidikan, ya berarti otak kita langsung pasti yang terbayang adalah sekolah, sekolahan lah gitu ya, atau guru gitu ya. Nah, pandemi ini tentu dampaknya tidak hanya pada sekolah saja gitu ya, karena unsur dari pendidikan itu atau pilar pendidikan itu ada 3 ya, keluarga, sekolah, masyarakat. Dalam hal ini juga termasuk pemerintah. Nah, kita coba akan obrolkan kesempatan ini dampak dari masing-masing itu, Pak Budi. Kita mulai dari dampak apa dulu ini? Oke, bagi baik. bagi siapa dulu? Sepertinya bagi sekolah itu sendiri, Pak. Bagaimana ke Oke, depannya untuk sekolah, ya, bagi Pak? sekolah. Iya, Baik, baik, baik. Kita santai aja ya. Bagi sekolah, terutama sekolah kita sendiri, di IGS gitu ya. Bagi sekolah kita sendiri, kita sudah merasakan ya hampir 1 tahun anak-anak belajar di rumah itu. Kalau kita lihat bagi sekolah secara fisik ya, bagi sekolahannya secara fisik, itu memang pasti tampak lengang gitu ya. Kadang-kadang kita lengah, tidak melakukan maintenance dengan baik. Kemudian kondisi sekolahan itu ternyata juga karena lama tidak ditempati gitu ya. Ini dampak yang kelihatan mata saja. Itu gedung-gedung terasa lembab dan mulai tumbuh jamur. Padahal saat itu sudah ditempati 10 tahun juga ada yang berjamur gitu ya. iya, Ini iya. ditinggal hampir setahun sudah mulai lembab, dinding-dindingnya muncul bertak-bertak gitu ya. Jadi ini dari sisi fisik gedung sekolah-sekolah tentunya akan memprihatinkan ya. Saat anak-anak tidak ada, ternyata maintenance gedung-gedung sekolah ya, mulai halaman, ruangan-ruangan, ya fisik gedung sendiri itu ternyata perlu maintenance lebih besar gitu ya. Karena di jalan aja bisa tumbuh lumut itu Pak Budi. Jadi dampaknya seperti itu. Bayang kalau itu pandemi tidak segera berakhir, kemudian 1 tahun ke depan masih pandemi atau bahkan 1 tahun lebih ke depan masih pandemi, anak-anak belum sekolah, kita bisa prediksi.
seperti apa kondisi yang kosong itu. Ini baru dari sisi fisik. Nah, kalau pandemi ini tiada akhir, berarti kita harus terpikir bisa jadi pembelajaran akan online dalam jangka panjang sekali. Bisa tahunan, bisa puluhan tahun, bahkan bisa permanen. Kalau menurut informasi beberapa artikel kesehatan bahwa COVID-19 ini akan menjadi semacam pandemi yang memang semacam flu ya. Flu kan nggak bisa hilang sampai sekarang ya. Flu itu sampai sekarang nggak bisa hilang. Nah, kalau seperti itu kondisinya, mungkin dampaknya aja mungkin yang berbeda ya. Mungkin masyarakat sudah semakin atau sudah mendapat vaksinasi atau apa, nah itu dampaknya cuma di sana. Cuman dari sisi COVID-nya sendiri bisa jadi tidak hilang 100%. Nah, itu baru dampak dari fisik gedung ya, Pak Budi. Iya. Itu. Ya, mungkin sekolah-sekolah lain juga begitu. Jadi di saat semacam dilema Pak Budi ya. Jadi di saat anak-anak tidak ada ya, kemudian mungkin pembayaran biaya pendidikan dari orang tua juga sudah mulai minta keringanan gitu ya. Pemasukan sekolah-sekolah terutama sekolah swasta itu kurang, tetapi maintenance ternyata cukup besar gitu ya. Nah, kalau di negeri saya tidak mengikuti ya, tidak terlalu mengikuti bagaimana pemeliharaan gedung-gedung yang ternyata saat tidak ditempati itu justru lebih cepat rusaknya. Baik. Lalu kalau IJS sendiri Pak, bagaimana maintain gedung itu sendiri? Kira-kira ada strategi atau bagaimana Pak dalam masalah ya mengkalkulasi masalah anggaran, dana dan lain sebagainya? Kan masalahnya ini kan anak-anak kan juga tidak ada gitu. IJS sendiri adalah sekolah swasta kayak gitu Pak. Bagaimana Iya. Pak? Ya memang sebagai sekolah swasta harus pinter-pinter mengatur manajemen keuangannya ya, mengatur mana yang prioritas untuk dibiayai. Maka tetap di IJS di kondisi yang libur seperti ini, ya kita akan beberapa renovasi yang memang itu tidak tawar ya. Dan memang ada beberapa jadwal renovasi yang sudah direncanakan sebelum COVID gitu ya. Mumpung ini siswa tidak ada, ya kita lakukan renovasi-renovasi. Nah, kemudian untuk pembenahan kelas, kita akan atur kelas-kelas mana yang memang sangat memerlukan pemeliharaan dengan lebih baik, karena memang ada beberapa kelas yang itu kondisinya mungkin bocor gitu ya, karena lama nggak dilihat gitu ya, ada plafon yang tiba-tiba rontok gitu ya, itu yang seperti itu kita tetap lakukan renovasi kecil. Kemudian lingkungan sekolah gitu ya, perasaan rumput itu cepat sekali tinggi ya, karena nggak ada yang injak-injak, rumputnya subur. Jadi seperti lingkungan yang diambil alih oleh alam. Ya. Ya tetap kita lakukan pembersihan ya secara berkala. Kalau dulu tiap hari, sekarang mungkin seminggu sekali yang kita potong rumputnya dan sebagainya. Jadi itu tetap kita lakukan Pak Budi ya. Cuman ya, pengaturan anggaran memang betul-betul harus diseleksi mana yang prioritas, mana yang tidak. Baik Pak. Nah itu kan untuk gedung ya sebagai sarana penunjang gitu. Lalu bagaimana Pak dengan guru-guru ini? Otomatis guru-guru ini kan memiliki tantangan baru Pak, yang biasanya itu mereka mendidik dengan sentuhan dan lain sebagainya. Ini sebatas layar monitor. Bagaimana memaintain ini semuanya agar anak-anak juga guru ini memiliki apa ya? Model pembelajaran ya, yang tentunya bermakna juga bagi anak-anak. Jadi secara afektif juga dapat anak-anak ini gitu. Iya. Untuk sekolah swasta Pak Budi itu tantangannya cukup berat ya untuk tetap menjaga keutuhan tim, ya, menjaga kualitas tim, ya, tim guru ya, dan tenaga pendidik. Karena apa? Ya itu tadi Pak Budi, kondisi pandemi ternyata tidak hanya berpengaruh kepada kurikulum pendidikan saja, tetapi juga berpengaruh kepada ekonomi masyarakat yang itu anaknya rata-rata masih sekolah, dan ekonomi yang menurun ya,
kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun itu membawa dampak apa namanya, kemampuan orang tua untuk membayar biaya sekolah. Kalau di negeri mungkin untuk SDM tidak ada masalah karena ada siswa, tidak ada siswa, nggak ada masalah bagi gurunya karena tetap gajinya akan penuh gitu ya. Tapi bagi sekolah-sekolah swasta betul-betul harus ada pemahaman dari orang tua dan sekolah harus ada semacam apa ya, empati gitu ya. Karena orang tua merasa anak saya kan nggak belajar, anak saya kan diajar sendiri di rumah, kenapa harus membayar biaya pendidikan? Nah, itu menjadi Pak, persoalan. tapi Gimana ada gimana? juga Pak, ini informasi juga yang dengar Mhm. saya dari artikel dan dialami oleh teman saya sendiri gitu ya, yang sebagai Ya. guru honor. Itu Mhm. ada bahkan yang mereka belum menerima gaji dari mulai bulan Oh, Januari, Pak. ya, Karena gara-gara dampak ini, Pak. betul. Gitu, Betul heeh. sekali Pak Budi. Iya. Jadi kejadiannya seperti itu. Dan itu ada yang lebih parah lagi. Jadi beberapa sekolah sudah melakukan pengurangan jumlah guru, ya, pengurangan jumlah guru. Jadi betul-betul melakukan efisiensi, mana yang betul-betul masih bisa dibiayai, mana yang tidak. Ya memang orang tua sudah rata-rata tidak mampu atau tidak mau untuk membayar penuh biaya-biaya sekolah itu karena memang pembelajaran dilakukan di rumah. Sementara sementara yayasan-yayasan pendidikan harus membayar biaya-biaya untuk guru itu tentunya sebisa mungkin ya tidak dikurangi kan gitu ya. Sementara orang tua membayarnya sudah jauh dari normal gitu ya. Nah, itu menjadi persoalan tersendiri. Nah, ini kita sorot dulu dari bagaimana kestabilan sumber daya guru di sekolah-sekolah swasta. Nah, bagaimana kita mengatasi hal seperti ini? Memang sekolah-sekolah sebetulnya ya harus pintar-pintar untuk mengatur budget pengeluaran untuk pembiayaan sekolah ya dengan apa namanya biaya yang berkurang dari orang tua, tapi kadang-kadang harus dikeluarkan biaya yang besar dari sekolah. Karena yang semula itu tidak ada namanya biaya kuota ya, biaya kuota untuk internet gitu ya, itu malah beralih ke sana gitu ya, beralih ke biaya-biaya itu yang dikeluarkan. Nah, itu dampak secara ekonomi bagi para guru dan para penyelenggara pendidikan swasta. Nah, bagaimana dengan di IGS sendiri? IGS alhamdulillah tidak terlalu kena dampak gitu ya untuk apa namanya guru-guru ya secara ekonomi. Alhamdulillah masih bisa seperti biasanya. Namun itu pun juga akan kita berdayakan kembali dengan pandemi yang cukup panjang itu kualitas guru tetap harus dipertahankan dengan berbagai training yang harus dilakukan ya. Kemudian berbagai peningkatan khususnya di dalam bidang kualitas kemampuan di bidang teknologi informasi. Ini yang penting Pak Budi karena ICS selalu merencanakan jauh ke depan. Jadi kalau pandemi berakhir, alhamdulillah semua orang tidak perlu persiapan, tetapi kalau pandemi terus berlangsung jangka panjang, ini betul-betul harus dipersiapkan. Ya, dari sisi SDM kita, bagaimana tetap eksis ya, tetap kualitas, bahkan harus dilakukan persiapan-persiapan yang jauh lebih serius untuk tahun ajaran baru di tahun 2021, 2022 itu ICS sudah merencanakan program-program pelatihan yang kira-kira akan diperlukan di tahun itu ya. Di tahun kedua masa pandemi itu Pak Budi. Jadi terus ditingkatkan kualitasnya dengan training-training internal. Oke, baik. Ini masih seputar guru Ya, dalam hal pembelajaran. Dalam hal pembelajaran, itu apa sih yang harus benar-benar digali dari skill seorang guru ketika masa pandemi ini terus berangsur lama. ya, Sementara tidak semua guru itu, mohon maaf, memiliki, ya, apalagi guru-guru yang sudah berusia gitu Pak ya, ya kan, ya, 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 gadget saja beliau tidak menguasai gitu. Lalu ya, betul. bagaimana dengan kondisi pembelajaran seperti ini Pak? Apa Baik, yang harus dilakukan? oke. Untuk
sekolah swasta yang harus dilakukan pertama adalah dari yayasan harus segera mengidentifikasi kompetensi guru yang ada. Jadi jangan sampai ada guru-guru yang kedaluarsa, gitu ya. Kalau roti kedaluarsa berarti kan sudah masa sudah berjamur, nggak bisa dimakan gitu ya. Iya. Tapi ada namanya guru kedaluarsa. Guru kedaluarsa itu kayak apa gitu ya? Guru yang masih memakai paradigma bahwa pembelajaran masih konvensional, seperti masa offline, gitu ya. Nah, guru yang tidak mau kedaluarsa, dia pasti berpikir, anggap aja pandemi ini akan berjalan terus, nggak tahu sampai kapan. Nah, sehingga apa? Kemampuan-kemampuan yang diperlukan, terutama di bidang IT, untuk pembelajaran online harus menjadi syarat mutlak kompetensi guru tersebut. Jadi manajemen sekolah harus mengidentifikasi ini siapa saja guru yang masih memiliki kekurangan itu. Harus belajar. Kalau tidak, sampai kapan? Pertanyaannya kan gitu. Kalau pandemi cuma 3 bulan, oke lah kita libur 3 bulan, masuk lagi. Tapi ini anggap aja tidak pernah masuk lagi. Ngapain dong guru-guru yang seperti itu? Dia melakukan pembelajaran online tidak bisa, disuruh belajar tidak sikap, ya tidak cepat. Ya, itu tadi akan menjadi guru kedaluarsa. Guru-guru yang tidak terpakai karena memang ya cuman online caranya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan mengajar online, ya tidak mampu membuat tutorial pembelajaran, tidak mampu berkomunikasi lewat kamera misalnya, ya tidak mampu misalnya membuat video-video pembelajaran yang lain, ya nanti akan hilang dari peredaran karena tak akan pernah ketemu anak lagi. Itu tuh Pak Budi harus disadari. Nah, ini pun juga harus dilakukan pemerintah sebetulnya. Walaupun dilema itu mau melakukan pelatihan-pelatihan, dan sekarang anggaran pemerintah lagi habis untuk mengatasi pandemi. Tapi kalau tidak diatasi, banyak sekali guru-guru negeri, ya mohon maaf, itu banyak yang senior gitu ya, banyak yang bisa jadi kedaluarsa kalau sampai pandemi ini berjalan 2-3 tahun lagi ke depan. Itu kan persoalan ya. Yang menjadi korban siapa? Nanti siswa. Karena tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Ya. Lepas dari kendala-kendala yang lain ya, tapi dari kendala karena kita sedang membahas SDM, maka SDM harus siap dalam kondisi apapun, harus melakukan peningkatan. Jangan menjadi penikmat pandemi. Nah, gitu ya. Alhamdulillah siswa nggak ada. Wah, nggak banyak pekerjaan ini, enak di rumah sambil masak. Tanggal 1 gajian. Nah, mohon maaf itu kalau guru-guru seperti itu tidak memiliki komitmen sebagai seorang guru, ya. Jadi saya kira kalau di swasta nyaris tidak ada ya yang seperti itu ya, karena pelayanan yang baik akan membuat orang tua percaya dan tetap mampu mensupport. Itu Pak Budi. Oke, baik. Nah, itu dari guru seperti itu. Untuk siswa sendiri, Pak, pasti ada dampak ya kan? Pasti akan ada dampak ketika dia hanya belajar lewat online, kamera, online dan lain sebagainya. Begitu, nah, Pak. Untuk dampak ke siswa, kita akan preteli satu persatu mulai dari. Kalau dampak yang paling parah sebetulnya adalah anak-anak usia PAUD. Level kedua anak-anak SD, ya level ketiga SMP dan seterusnya. Kenapa kita bilang PAUD paling berbahaya? Karena PAUD dampaknya adalah sangat serius, yaitu dia harusnya adalah mematangkan motorik-motoriknya. Dan itu bisa dilakukan di sekolah. Pelarian dengan teman, kejar-kejaran, naik-naik tangga, dan sebagainya. Itu sedang mematangkan motoriknya. Nah, dengan pandemi ini anak-anak PAUD belajar lewat online, maka stimulasi itu akan sulit dipenuhi, kecuali sekolah yang serius. Makanya kalau di IGS, PAUD-nya itu program-programnya adalah program-program motorik kasar yang harus dilakukan bersama orang tua. Ya, motorik halus, motorik kasar, sosial emosi, dan itu harus distimulasi. Nah, level yang kedua SD kelas bawah. SD kelas bawah itu perlu pelukan kasih sayang guru, ya perlu bimbingan, perlu sosialisasi dan sebagainya. Dan itu nggak didapatkan. Mau keluar takut corona, ya di dalam di dunia maya. Ya. SMP sudah agak mendingan karena SMP itu mandiri, kita bisa memilah-milah ya, walaupun masih banyak yang tersesat di dunia maya. SMA mahasiswa masih bisa.
Apa? Karena sosial emosinya udah matang di TKSD, ya kan? Kemudian motorik kasar, motorik halusnya sudah matang di TKSD. Tapi TKSD ini belum datang, langsung lockdown, langsung tidak sekolah. Ini yang kita maksud sangat berbahaya di level PAUD SD, terutama kelas 23. 4, 5, 6 ya kedampak tapi tidak separah yang 23. Ya. Itu dampak yang akan dialami. Sosial emosi, ya, problem solving, ya. Kemudian bagaimana mengatasi masalah problem-problem sosial, lingkungan, itu nggak akan didapat. Yang ada di internet. Internet kan yang nggak suka dimatikan, diulang, aman gitu ya. Tapi kalau di dunia nyata nggak begitu. Menjatuhkan buku temannya, dia harus tanggung jawab, minta maaf, mengambilkan, menata ulang, dan sebagainya. Tapi kalau di internet, main game online, ya mati hidup lagi. Sampai kapan dia bisa setting ulang. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua dan pemerintah. Seperti apa ini? Harus diadakan pendataan. Sekolah-sekolah yang sudah memenuhi pembelajaran online atau daring di atas 50% dan di bawah 50%. Nah, itu bagaimana solusinya? Harus dipikirkan. Itu Pak Budi, dampak-dampak yang kalau kita petelin semakin lama semakin mengerikan sebetulnya dunia pendidikan ini kalau kita tidak serius-serius memikirkan, khususnya pemerintah. Pemerintah harus segera melakukan pendataan. Seperti kalau di internal IGS itu dilakukan pendataan Pak Budi. Jadi dilakukan angket gitu ya. Orang tua yang bisa, salah satu pertanyaannya adalah orang tua yang bisa mendampingi anak antara 90 sampai 100%. Orang tua yang cuma bisa mendampingi 70 sampai 80%. Terus ke bawah. Ada orang tua yang mendampingi cuma 10%. Nah, itu bisa diprediksi. Terus apakah sekolah mampu menjalankan pembelajaran daring tiap hari berapa persen? Ya, aktivitas di rumah yang bermakna untuk pendidikan berapa persen? Nah, ini harus segera disurvei. Ya, harus disurvei, dipetakan. Sehingga pemerintah harus turun tangan, misalnya membantu apa kendalanya. Kalau di kuota, bagaimana caranya? Kalau di masalah jaringan, bagaimana caranya? Ya, itu nggak bisa dibiarkan karena penilaian di akhir tahun ini pun ya kewalahan guru-guru bagi sekolah yang tidak bisa melakukan daring maupun luring, maka nilai tidak bisa diambil. Rapotnya sama. Nah, itu menjadi kendala kita. Ya. Dunia pendidikan seperti itu rumitnya saat ini. Jadi artinya dunia pendidikan saat ini adalah lebih kepada inisiatif dan strategi dari satuan pendidikan itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana pendidikan di satuan pendidikan tersebut tetap terus berjalan begitu ya Pak. Tetap berjalan, tetap bermakna dan memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didiknya. Gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Terima kasih Pak Sugi atas perbincangan kita di sore hari ini. Insya Allah banyak sekali gambaran ya kan, inisiatif ataupun strategi dari IGS sendiri yang mungkin bisa menginspirasi sekolah-sekolah di luar sana. Jadi pada intinya jika saya boleh ambil kesimpulan adalah sudah sepatutnya kita semua bersinergi untuk terus berupaya mencari strategi agar pendidikan kita terus berjalan dengan semestinya. Terima kasih Pak Sugi atas kesempatannya. Saya Budi Utomo, pamit podcast IGS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.